Ada sebuah kejadian kelam dalam sejarah Indonesia. Hanya karena tangisan anaknya yang dinilai sangat berisik, dicekik oleh ayahnya sendiri hingga tewas. Jadi malu sama tetangga gitu. Ya udah aja saya sama Pak Solihin, udah aja Pak, anak ini habisin, kata aku. Inilah awal dari terbongkarnya 9 nyawa yang tertanam di bawah jemuran rumah Wawon CS. Rangkaian penghilangan nyawa berantai yang mengguncangkan publik ini berakar dari persekutuan kriminal yang terbentuk sejak tahun 2012 di wilayah Cianjur, Jawa Barat, teman-teman. 3 aktor utama dalam kasus ini memiliki peran yang saling melengkapi di bawah sebuah sistem kejahatan yang sangat struktur. Pertama adalah Wawon Erawan alias Aki Banyu. Bertindak sebagai otak intelektual sekaligus sutradara, ia menciptakan figur fiktif bernama Aki Banyu, yang merupakan seorang dukun sakti supranatural yang diklaim mampu menggandakan kekayaan dan memberikan kesuksesan finansial secara instan. Yang kedua adalah Solihin alias Dulo, merupakan paman dari salah satu istri Wawon yang berperan sebagai eksekutor tunggal di lapangan. Karakter Dulo ini dikenal dingin dan patuh sepenuhnya pada instruksi figuran, yaitu Aki Banyu, yang disampaikan melalui Wawon. Yang ketiga adalah Dede Solehudin, berperan sebagai agen operasional lapangan yang bertugas mengumpulkan uang dari para korban, menggali lubang pemakaman yang tersembunyi, hingga membantu mempersiapkan sarana eksekusi penghilangan nyawa. Komplotan ini menyasar target spesifik, kawan. Tenaga kerja wanita yang sedang bekerja di luar negeri seperti Arab Saudi atau Dubai. Para korban ini dijanjikan bahwa uang hasil keringat mereka selama kerja di luar negeri ini akan berlipat ganda, akan dilipat-lipatkan oleh Wawon CS semasa mereka akan kembali ke Indonesia. Kejahatan ini dijalankan melalui sistem mirip multi-level marketing MLM, di mana korban yang sudah terjerat diajak untuk merekrut teman-temannya yang sama-sama TKW. Melalui modus ini, mereka berhasil mengeruk perputaran dana haram ini hingga mencapai 1 miliar rupiah. Tuntutan janji dan kepanikan pelaku memicu utama terjadinya rentetan pembunuhan. Trigger konflik dalam tuntutan para korban yang mulai menagih hasil penggandaan uang oleh Wawon CS. Setelah bertahun-tahun para TKW ini mengirimkan uang, beberapa TKW ini kembali ke tanah air dan menyadari tidak ada kekayaan yang berlipat ganda seperti yang dijanjikan oleh Aki Banyu. Mega Mulyati ini pernah diajak Wawon CS ke rumah kontrakannya untuk menunjukkan bagaimana cara menggandakan uang. Ketika para korban mulai melayangkan protes, mengancam akan melaporkan ke pihak kepolisian dan membongkar penipuan tersebut, Wawon CS merasa posisi komplotannya sudah terancam. Untuk membungkam mereka secara permanen, Wawon CS alias perintah mistis Aki Banyu ini menginstruksikan Dulo untuk mengeksekusi mati para korban. Konflik internal inilah yang mulai menjadi kemudian bertransformasi menjadi aksi penghilangan nyawa berantai dari satu korban ke korban yang lainnya, guna menutupi kejahatan yang sebelumnya. Akhirnya penghilangan nyawa ini dilakukan secara bertahap dalam rentang waktu mulai tahun 2016 hingga 2023 kemarin, 3 tahun yang lalu, menyasar 2 kelompok korban, para TKW yang menagih hutang dan anggota keluarga Wawon sendiri yang dianggap berbahaya karena mengetahui dan mencurigai praktik penipuan yang dilakukan oleh Wawon CS. Pertama ada Siti Fatimah. Wawon mengelabui Siti Fatimah ini dengan menyuruhnya mengambil hasil penggandaan uang yang dijanjikan ini di Bali.
saat perjalanan dilakukan oleh si Fatimah menggunakan kapal laut. Atas perintah Wawon, Siti ini didorong ke laut oleh Noning alias mertua Wawon yang dimanfaatkan oleh Wawon hingga tewas tenggelam di perairan Bali. Yang kedua, Farida. Farida ini dieksekusi oleh Duloh di Cianjur, lalu jasadnya dikubur di dalam lubang yang telah dipersiapkan di area rumah kontrakannya. Lalu bagaimana tentang korban dari keluarganya sendiri? Nah, ini teman-teman, seluruh eksekusi di klaster ini terjadi di wilayah terpencil di Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mandik, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Rumah-rumah yang menjadi saksi bisu adalah rumah panggung sederhana dan rumah kontrakan yang berpekarangan tanah luas. Di halaman belakang dan di dalam ruangan rumah inilah Wawon CS menggali lubang pemakaman sedalam 1,5 hingga 2 meter berminggu-minggu sebelum eksekusi dilakukan, tepat di bawah jemuran baju atau kandang ayam untuk mengelabui para tetangga. Inilah 5 klaster korban. Pertama, Halimah, istri Siri Wawon. Halimah ini adalah istri Siri Wawon, bro. Ia juga merupakan ibu kandung dari AI Maimunah yang kelak menjadi istri Wawon selanjutnya dan akhirnya juga menghilangkan nyawa di Bekasi. Pencetus eksekusinya gini, bro. Halimah mulai mencurigai aktivitas keuangan misteri suami Sirinya ini dan sering menanyakan uang kiriman para TKW yang dikelola oleh Wawon. Pada tahun 2016, Wawon menggunakan kedok perintah Aki Banyu, figur fiktif ini menyuruh Solihin alias Duloh untuk menghabisi Halimah. Duloh membawa Halimah ke sebuah tempat dengan dalih pengobatan. Di sana, Duloh mencekik Halimah hingga meregang nyawa. Pasca kematian, untuk menyembunyikan pembunuhan, Duloh mengembalikan jenazah Halimah ini kepada keluarga besarnya di Kampung Karangtengah, Cianjur. Pelaku berbohong bahwa Halimah meninggal secara wajar akibat sakit tumor yang diderita. Keluarga yang tidak curiga langsung memakamkannya ke tempat pemakaman umum setempat, sehingga kematian ini sempat lolos dari radar hukum selama 7 tahun. Yang kedua, Noneng, mertua Wawon sendiri, saksi kunci yang harus dibungkam. Noneng adalah ibu kandung Halimah, mertua Wawon. Beberapa tahun sebelumnya, Noneng dimanfaatkan oleh Wawon untuk mengantar korban TKW bernama Siti Fatimah kembali, hingga Siti tewas didorong ke laut. Karena Noneng dianggap adalah saksi hidup satu-satunya yang memegang rahasia pembunuhan Siti, Wawon panik jika suatu saat Noneng ini, mertuanya sendiri ini, berbicara kepada orang lain. Akhirnya skenario eksekusi dirancang sangat dingin. Pada suatu malam di tahun 2021, Wawon mengundang Noneng ke rumah Duloh di Cianjur dengan alasan ritual pembersihan diri agar mendapatkan ketenangan. Di dalam kamar yang gelap, Duloh bertindak sebagai eksekutor tunggal. Ia mencekik leher Noneng menggunakan tali dan membekap mulutnya hingga korban berhenti bernafas. Yang ketiga adalah Wiwin, mantan istri Wawon dan anak Noneng. Pembunuhan ganda di malam yang sama. Wiwin adalah anak kandung Noneng tadi, mertua Wawon, kakak dari AI Maimunah, sekaligus mantan istri pertama Wawon. Wiwin kerap mempertanyakan keberadaan ibunya Noneng dan menagih aset atau uang yang pernah diserahkan kepada Wawon selama pernikahan mereka. Hanya berselang beberapa jam setelah Duloh membunuh Noneng, Wawon menjemput Wiwin dengan sepeda motor. Wawon membawa Wiwin ke rumah Duloh pada tengah malam yang sama saat itu. Begitu masuk ke dalam rumah, Wiwin langsung disergap oleh Duloh dengan metode yang sama. Wiwin dicekik hingga meregang nyawa. Di pekarangan rumah, Dede Solehuddin telah menyiapkan lubang galian.
jasad Noning dan Wiwin diseret ke halaman belakang pada dini hari, lalu ditumpuk dan dikubur bersama dalam satu lubang sedalam 2 meter. Di atas lubang tersebut pelaku menyemen permukaannya dan meletakkan kandang ayam untuk menyemarkan bau busuk tanah yang baru digali. Yang keempat, Bayu, balita usia korban tak berdosa kali kriminal. Bayu adalah anak kandung Wawon hasil pernikahan dengan Ai Maimunah. Pada akhir tahun 2022, Bayu menderita sakit dan sering menangis histeris, rewel lah istilahnya. Wawon merasa tangisan balita ini sangat mengganggu ketenangannya dan memicu ketakutan luar biasa jika para tetangga datang bertamu lalu mencium bau aneh atau mencurigai pekarangan rumah mereka. Karena itulah Wawon memerintahkan Dulo untuk menyelesaikan masalah ini. Dulo membawa Bayu pergi dari rumah dengan alasan akan diajak jalan-jalan. Di tempat sepi, Dulo ini mencekik leher balita itu, bro, hingga meregang nyawa. Jasad Bayu dimasukkan ke dalam lubang sempit yang sudah digali di samping rumah Wawon di Cianjur, lalu ditutup rapat dengan tanah dan ditimbun dengan sampah pekarangan. Ketika kedok Wawon CS terbongkar pada Januari 2023 kemarin, tim laboratorium forensik Polda Metro Jaya melakukan exhumation atau pembongkaran makam massal di pekarangan rumah Cianjur. Adegan ini menjadi titik balik paling mengerikan dalam dokumenter ini. Kerangka Noning dan Wiwin ditemukan masih utuh dengan sisa pakaian yang mereka kenakan di malam penghilangan nyawa itu. Lalu kerangka balita Bayu ditemukan terbungkus kain di lubang yang sangat sempit di bawah lantai tanah pekarangan rumah. Tetangga sekitar menyatakan bahwa selama bertahun-tahun mereka tidak pernah mencium bau busuk atau mencurigai lubang-lubang tersebut karena pelaku selalu menimbunnya dengan kotoran hewan atau menyemen rapi di atas permukaan kuburan itu. Akhirnya klimaks pun terjadi, bro. Klimaks dari pembunuhan berantai ini terjadi pada 11 Januari 2023 di kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Wawon memindahkan sisa keluarganya yaitu istrinya Ai Maimunah serta 2 anak tirinya Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi 17 tahun ke sebuah rumah kontrakan kosong di Bekasi. Perpindahan ini dirancang khusus untuk membinasakan mereka karena Ai Maimunah sudah mulai mengendus kepalsuan Wawon dan dia sudah mengetahui bahwa aliran dana mencurigakan dari para TKW ini sangat mencurigakan. Lalu Dulo dan Dede Solehuddin tadi bertindak sebagai pelaksana di rumah kontrakan tersebut. Mereka sudah mencampurkan racun tikus dan pestisida dosis tinggi ke dalam seduhan kopi hitam. Kopi maut ini disuguhkan kepada Ai Maimunah, Ridwan, dan Rizwandi menjelang dini hari. Ketiganya ditemukan oleh warga beberapa jam kemudian dalam kondisi sekar, kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa hingga meregang nyawa. Lalu untuk menghilangkan kecurigaan polisi, Dede Solehuddin sengaja ikut meminum kopi ini dalam kondisi dosis kecil. Tapi ketika warga mendobrak rumah, Dede ditemukan terkapar lemas di samping para korban yang sudah meninggal. Rencana awalnya Dede akan diposisikan murni sebagai korban selamat yang ikut keracunan bersama keluarga Wawon. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh penyidik forensik mencium kejanggalan hebat. Pertama, Wawon selaku kepala keluarga menghilang tanpa jejak saat istri dan anak-anaknya ditemukan sudah menghilang nyawa. Kedua, hasil otopsi laboratorium forensik menemukan kandungan bahan kimia pestisida, bukan keracunan makanan biasa, pada lambung korban Ai Maimunah dan 2 anaknya tadi. Polisi bergerak cepat memburu Wawon dan akhirnya menangkapnya di Cianjur. Dari penangkapan Wawon, Dulo diringkus melalui interogasi mendalam secara saintifis
Dula bernyanyi mengenai instruksi dari sosok bernama Aki Banyu. Investigasi digital forensik pada ponsel membongkar plot mencengangkan. Suara Aki Banyu yang selama ini memerintahkan Dulo membunuh lewat telepon ternyata hanyalah Wawon bro, yang mengubah resonansi suaranya sendiri. Dede Solihuddin yang awalnya dirawat di rumah sakit sebagai korban, status hukumnya langsung dinaikkan menjadi tersangka setelah kedok konspirasinya terbongkar. Polisi kemudian melakukan pembongkaran pekarangan di Cianjur yang menemukan tulang belulang para korban terdahulu yang ditanam di dalam lubang sedalam 2 meter. Apakah ada korban yang lolos? Ada. Kisah para korban yang berhasil lolos dari pembunuhan berantai Wawon CS penuh dengan ketegangan dan keajaiban, kawan. Salah satu cerita datang dari Yani dan suaminya, Ujang, yang merupakan kerabat dekat pelaku. Pasangan ini berhasil mendeteksi kejahatan komplotan tersebut dan memilih melarikan diri dari Cianjur. Meskipun sempat diburu dan mendapatkan ancaman pembunuhan dari para pelaku, di sisi lain, faktor cuaca dan pembatalan mendadak juga menjadi penyelamat bagi korban lain. Seorang tenaga kerja TKW berinisial H batal menemui komplotan Wawon sekembalinya dari Arab Saudi hanya karena terhalang hujan deras, tanpa menyadari bahwa cuaca tersebut telah menyelamatkan nyawanya dari jerat maut Wawon CS. 2 TKW asal Cianjur lainnya juga lolos dari eksekusi karena membatalkan rencana pertemuan dengan tersangka Dede Solihuddin untuk mengambil uang hasil penggandaan. Sementara itu, korban lainnya seperti Aslim dan Mega Mulyati bernasib lebih beruntung, bro. Secara fisik, karena berhasil terhindar dari target pembunuhan. Walaupun mereka harus kehilangan uang ratusan juta akibat penipuan modus penggandaan uang yang dijalankan oleh komplotan keji ini, Wawon CS. Persidangan maraton terhadap komplotan penghilangan nyawa berantai ini digelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Meskipun jaksa penuntut umum menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman mati atas dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lain. Pada 2 November 2023, Majelis Hakim resmi memvonis Wawon Erawan, Solihin alias Dulo, dan Dede Solihuddin dengan penjara seumur hidup. Pertimbangan hakim didasari atas sikap para terdakwa yang kooperatif, mengakui seluruh perbuatan keji mereka sejak awal persidangan, serta faktor usia Wawon dan Dulo yang sudah memasuki masa lansia. Begitu, bro. Jadi yang penting ya, semoga para korban diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rahmat oleh Allah. Demikian yang bisa Mas Em ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.